Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tinggal hitungan hari, mungkin gak lebih dari 1 bulan ya. Tapi PSSI belum memanggil para pemain untuk gabung. Rencananya tanggal 3 ini baru akan gabung. TC untuk sementara waktu nggak ada lagi ya, sebab terlalu mepet. Otomatis Sintayong cuma menyerahkan nasib para pemain ini pada klubnya masing-masing. Ini tentunya akan jadi sebuah kekhawatiran, sebab yang dihadapi di round 3 ini timnya berat semua. Kenapa Indonesia kok nyantai banget ya? Apakah udah nyerah duluan gitu? Apakah cukup 2 hari latihan terus main tanggal 5 gitu? Jadi kalau tebakan kami yang akan dipakai Sintayong di round 3 ini pemain-pemain yang sama, dengan tujuan agar nggak terlalu banyak bikin strategi dan ngajarin lagi, paling juga nambah 1-2 pemain aja. Tentu yang paling ditunggu apakah dan bagaimanakah dengan nasib Martin Paes ya. Meskipun Menpora Dito Aryo Tejo sempat mengatakan Martin Paes bisa gabung di September ini, tapi belum ada tanda-tanda dari FIFA atau CAS jika Martin Paes ini disetujui. Ya otomatis mau nggak mau ya Hernando Ari ini harus benar-benar dituntut buat melampaui 100% kemampuannya. Nah, kabar terbaru seluruh pemain abroad dan pemain diaspora ini akan diambil nih. Terutama mungkin Elkan Bagot dan Sirus Margono yang kabarnya pun akan dicoba nih di sini sambil menunggu hasil dari DPR RI yang mensahkan berkas naturalisasi Maurice Muhenoke, Dion Mack dan Tim Gavens ya. Untuk Ole Romeni, Kevin Dix, Misigler, dan Tim Watering ini belum jelas nasibnya ya sampai sekarang. Ada ini gimana sih PSSI? Apa udah puas duluan gitu sampai round 3 aja? Kenapa kok masih diem-diem baik ya sampai sekarang? Tim-tim lain udah pada TC loh. Kenapa Indonesia yang peringkatnya paling rendah justru terkesan pasrah? Entahlah. Liga 1 2024-2025 tinggal beberapa hari lagi. 18 tim akan bersaing di Liga 1 musim ini. Tentu, para tim ini sudah mulai mempersiapkan untuk menyongsong musim baru. Meskipun kita sama-sama tahu di Liga Indonesia ini tak ada yang tak diatur alias tak disetting. Semuanya sudah disetting, termasuk juara pun sudah ditentukan. Lalu bagaimana peserta tim-tim Liga 1 sejauh ini? The Big Four alias 4 besar musim lalu, yakni Borneo, Persib, Madura, dan Bali United nampaknya belum terlalu siap menyongsong musim baru, khususnya di susunan pemain asing. Cuma Persib dan Madura yang sudah lengkapi 8 pemain asing, sisanya belum melengkapi. Dari 4 tim penghuni 4 besar musim lalu, Persib adalah tim yang paling sedikit lakukan perombakan, tapi nyatanya justru jeblok di pramusim. Bahkan kalau kami melihat peta kekuatan 4 tim besar Liga 1 musim kemarin ini diragukan untuk bisa bersaing di musim ini. Kenapa demikian? Persib sebagai juara Championship Series musim lalu memang nggak terlalu banyak lakukan perombakan. Hilangnya 2 pemain asing sudah ditambal dengan datangnya 4 pemain baru, yakni Gustavo, Kocijan, Mailson, dan Tyrone Pino. Tapi hilangnya sang pemoles di lini depan, yakni Goran Paulik, justru membuat lini serang Persib meragukan, sangat diragukan bahkan musim ini. Apalagi cederanya beberapa pemain inti seperti Febri, Beckham, dan lain-lain. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi Boyong Dark untuk meracik strategi musim ini. Madura United sebagai runner-up Championship Series adalah tim yang paling banyak lakukan perombakan. 80% skuad Madura lenyap. Meskipun sudah mendatangkan 8 pemain asing, tapi persoalan chemistry dan kekompakan jadi masalah utama bagi tim asal Pulau Garam ini. Terlihat ya di Piala Presiden ini Madura seperti tim yang baru lahir dan baru dibentuk. Permainan pun masih mencari-cari jati diri.
Borneo FC sebagai juara regular series memang tak terlalu banyak merombak susunan pemain, apalagi dengan staf pelatih yang hampir sama dengan program yang hampir sama. Tentu tim ini masih terlihat cukup tangguh untuk bisa bersaing di Liga 1 musim ini, apalagi Borneo FC masih memiliki 3 slot pemain asing yang kosong. Yang paling parah tentu adalah Bali United. Tim terkaya Liga 1 ini justru membuang 60% skuad lamanya dan mendatangkan beberapa pemain baru, dan slot asing pun belum lengkap. Tentu di Piala Presiden kemarin ini terlihat banget ya, tim ini babak belur dihajar oleh tim-tim lain. Dari 4 tim penghuni 4 besar musim lalu, cuma Madura United saja loh ya yang merubah pelatihnya dengan menunjuk Widodo Ceputro sebagai pelatih baru. Sisanya masih menggunakan pelatih-pelatih yang sama. Nah, menurut kalian dari 4 tim penghuni 4 besar musim lalu, tim mana yang akan tetap konsisten ada di papan atas musim ini? Tentu fokus utama dan saingan utama ada di 3 tim promosi, Malut United, PSBS Biak, dan Semen Padang yang sudah lebih dulu menyiapkan para pemainnya atau skuadnya untuk berlaga di Liga 1 musim ini. Dan jangan lupakan juga tim Sultan Dewa United yang coba untuk menjadikan tim ini sebagai Los Galacticos-nya Liga 1. Nah, ini akan menarik ya, dan akan kita lihat di 9 Agustus ini. Selain tim-tim 4 besar di atas tadi, kita pun akan menyoroti kiprah dari tim-tim promosi musim ini, yakni PSBS Biak, Semen Padang, dan Malut United. Sebab ada yang unik nih di Liga 1 sejak 2018. Apa itu? Nah, kita akan intip aja dari musim 2018 ya. Di musim 2018 itu ada 3 tim promosi dari 2017, yakni Persebaya, PSIS, dan PSMS Medan. Di akhir musim 2018, Persebaya finish di urutan ke-5, PSIS di urutan 10, dan PSMS Medan justru jadi juru kunci dan harus degradasi lagi. 2019 pun ada 3 tim yang promosi, yakni PSS Sleman, Semen Padang, dan Kalteng Putra. Dan di akhir kompetisi, PSS itu finish di urutan ke-8. Semen Padang justru finish di urutan ke-17 dan terdegradasi ya. Begitupun dengan Kalteng Putra yang harus terdegradasi juga. Kita lompati 2020 karena di stop ya. 2021 itu ada 3 tim promosi, yakni Persik Kediri, Persiraja, dan Persita. Persik Kediri finish di urutan ke-11, Persita di urutan ke-12, dan juru kunci tentu saja Persiraja yang harus terdegradasi lagi. Musim 2022 ada 3 tim promosi, yakni Rans, Dewa United, dan Persis Solo. Tapi 3 tim promosi ini selamat ya di 2022-2023 sebab di musim itu dihapuskannya degradasi. Padahal jika ada degradasi, yang akan terdegradasi itu adalah PSS Sleman, Dewa United, dan Rans loh. Barulah di musim 2023-2024, 3 tim promosi itu pun harus ada yang degradasi, yakni Rans yang ada di urutan ke-16 harus mengikuti Bayangkara FC dan Persikabo yang terdegradasi. Meskipun 2 tim promosi lain seperti Dewa United dan Persis Solo selamat dari zona degradasi. Intinya apa? Sejak 2018 pasti ada 1 tim promosi yang akan terlempar lagi ke Divisi 2 atau ke Liga 2 ya. Nah, kira-kira apakah musim ini akan kembali mengalami hal yang sama, dan siapa kira-kira dari 3 tim promosi yakni PSBS, Malut United, dan Semen Padang yang akan terdegradasi? Dari PSIS, direnovasinya Stadion Jatidiri membuat PSIS harus terusir dari Semarang. PSIS coba mendaftarkan Stadion Muhammad Subroto di Magelang, tapi itu dianggap terlalu jauh dari Semarang. Nah, kemudian PSIS pun mencoba menawarkan atau mendaftarkan Stadion POJ City di kawasan pesisir kota Semarang. Tapi ingat, lapangan stadion ini tuh berumput sintetis lo ya. Sebagaimana kita tahu ya, lapangan sintetis ini nggak bisa diverifikasi oleh LIB. Ini menarik sih buat kami.
Kenapa demikian? Sebab jika nantinya lapangan POJ ini disetujui oleh LIB, ini LIB harus ditegur nih. Sebab musim lalu ada loh tim yang mendaftarkan stadion yang pakai rumput sintetis tapi ditolak oleh LIB sebab dengan alasan gak sesuai regulasi. Salah satu contohnya adalah Persib Bandung yang mengajukan stadion Siliwangi yang berumput sintetis tapi ditolak lantaran Siliwangi pakai rumput sintetis. Nah, kita akan lihat apakah dengan adanya Yoyo Sukawi yang notabene dedengkotnya PSSI, lapangan ini akan disetujui oleh LIB. Kalau disetujui berarti benar dong, nggak ada perubahan sama sekali di LIB. KKN malah semakin kental dong di LIB. Dari Persib Bandung, cederanya beberapa pemain memang sangat disesali oleh Boyan Hodak, sebab ini artinya akan kembali membuat skema latihan Persib pun berubah. Febri, Beckham, dan hilangnya Robby Darwish ini cukup membuat sedikit pusing bagi Boyan Hodak ya. Meskipun tiga pemain ini posisinya ya mungkin ada pelapisnya seperti Febri yang dilapisi oleh Adam Alis, terus juga Beckham yang dilapisi oleh Tiron, dan Robby Darwish yang tetap ada Kakang Rudianto maupun Hen-Hen di sana ya, dan mungkin ada Imade Andika ya. Tapi tetap ini membuat pusing Boyan Hodak dalam menerapkan strategi ya. Khusus buat Febri Haryadi, apakah ini deja vu buat Febri tiap musimnya? Kenapa ya tiap musim Febri ini pasti cedera ya? 2017 cedera dan cuma tampil 21 kali loh. 2018 ini pun cedera cukup lama juga, cuma tampil 17 kali aja loh di musim itu. Nah 2019 emang gak cedera, makanya ini di top performanya Febri dengan cetak 9 gol ya. 2021 itu pun cedera dan harus lama juga, akhirnya cuma tampil 2 kali aja. 2022 pun cedera lama nih, sampai-sampai cuma tampil 1 kali. Musim lalu pun cedera juga dan hanya tampil 14 kali. Akhir musim kemarin, Febri ini udah mulai kembali ke skema dan performa awalnya ya. Tapi ya kembali ya, liga belum mulai, cedera pun menghampiri. Febri divonis 3 bulan gak bisa main lu ya, sebab ini pendarahan terus di lukayan lutut kemarin itu ya, yang mengakibatkan Febri ini harus istirahat total nih. Dan patut diketahui ya, yang namanya cedera lutut itu adalah cedera yang paling ditakuti oleh para pemain bola lo ya. Sebab cedera ini tuh gak akan bisa pulih 100%. Pasti akan kambuh. Nah, kita akan lihat apakah ini akhir dari karir Febri. Dari Persebaya, Indosiar kembali akan menyiarkan acara launching tim Persebaya. Ini adalah gelaran keempat kalinya ya. Persebaya ini launching timnya disiarkan di Indosiar. Nah, acara ini akan digelar tanggal 4 Agustus. Di acara ini ada satu pertandingan ya, ini antara Persebaya dengan Persik Kediri. Nah, ini akan menarik sebab di launching tim ini mungkin akan diketahui pemain-pemain Persebaya yang baru. Makanya sejauh ini Persebaya masih menutup rapat biar jadi kejutan katanya. Di sini pun akan diketahui nih jersey Persebaya musim depan. Gimana ya konsepnya? Kami pribadi belum tahu gimana konsep Persebaya jersinya musim depan ya, musim ini ya. Tapi kalau bocoran sih begini dibentuknya. Tapi entah benar atau enggak nih, ini cuma baru bocoran ya.